mulai main lumpur lah gitu, main di sawah lah Kamu gitu. liatin juga. Iya dong, aku kan follower sejati Asik, gitu kan. ya Anda. Jadi kalau ngelihat Orang kegiatan-kegiatannya sibuk apa gitu ya. Jadi memang aku sih Dia suka mencari bener-bener inspirasi kan buat konten sama Nala. Jadi mungkin mau main lumpur juga. main lumpur. Nah itu adalah salah satu kenapa anak-anak akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan lah dari AMI Award ya. Ami Iya, Awards. iya, iya. Ya, Itu kemarin apa aja? Wid? Dapatnya apa aja sih kemarin? Hai Sobat Mai, kembali bersama saya dan istri saya tercinta di Mona Indra Chit Chat. Hari Ya. ini kita kedatangan seorang sahabat. Wah, Yang sahabat kayaknya- pena bukan ya? Enggak, sahabat pena zaman dulu Zaman banget sih, dulu Bras. banget. Oh, enggak ya? Mohon maaf. Kamu tuh Oh, hidup iya. di tahun berapa sih sahabat pena? Iya Sekarang sih, udah benar. digital. Iya, sahabat chatting. Oh, Benar sahabat chatting. Iya gitu. benar. Ada Widi Mulia. Widi Mulia atau biasa dikenal dengan Widi Widi Bitri. Boleh juga, Siapa tak bisa. kenal dia. Tapi kalau Banyak. Gitu ya, kalau banyak ya. kalau seangkatannya Anda Widi Ebitri. Bitri Iya, angkatanku. boleh. Iya kan? Gitu. Dulu aku jujur aja ngelihat acaranya Widi itu hanya ada di TVRI. Iya, sama aku TVRI terus acara apa itu nama? Asia Bagus. Asia Bagus. Wah. Aku dulu malah halu sama temenku bertiga. Oh, siapa iya, yang iya, jadi iya. Nola, siapa yang jadi Widi, siapa yang jadi Lucy waktu itu ya. Nah mungkin Sobat Mac yang di sini ya, yang nonton program ini pasti akan mengalami flashback gitu ya dengan album-album dan sepak terjang Wus, seorang Widi Bitri. Dulu juga aku bahkan pernah lihat itu loh, Wid, yang sinetron lu yang dapat penghargaan apa? Oh, iya. Yang itu- tukang beca, iya, itu keren Sayeti banget. Hanafi. Sayeti dan Hanafi itu Itu keren banget. sinetron ya, Wid? Iya. Iya. jadi Kok di kepala gue film ya? Enggak. Iya, tapi film pendek sih. Oh iya film tapi pendek, penggarapannya FTV, serius banget. Itu iya. keren banget. Itu Widi mainnya total. Oh, asik. Total. Mas Hanung ya waktu Iya, itu ya. iya, iya. Mas Hanung ya. Nah hari ini kita akan tanya sejuta kabar Dari Widi Widi Mulia. Sejuta kabar. Asik. Tolong dihitung ya, udah sejuta apa belum? Kalau enggak kita nggak akan berhenti gitu ya. Jadi tolong dihitung, siapkan kalkulator episode gitu. berikutnya. Aduh. Oke. Widi apa kabar sih? Syukurlah senang sekali akhirnya ikut gabung di episodenya Mike ya. Iya. Sebenernya gue bingung sih ngundang lo mau nanya apa ya. Kayak kita udah bahas Kita udah semua udah dibahas loh. gitu ya. Dari A Kan, sampai tapi Z. ya. Dari cerita ruang tamu sampai cerita kamar semua dibahas. Kalau aku yang pillow Seru talk. banget. kamu aja nih nanya. Iya, ya itu tadi sih kalau aku sih lebih tanyanya tadi ya mengenai kegiatannya sekarang ngapain aja nih. boleh. Ya kan? Nggak, kalau aku lagi amazed nih sama Widi. Widi kan kegiatannya sebenarnya dianya sendiri aja udah banyak full. kegiatan. Udahlah film, udahlah nyanyi gitu. Tapi sekarang mesti ngatur-ngatur kegiatan anak-anaknya yang produktif. Benar, semuanya banget. tiga-tiganya lo produktif banget. Kalau yang udah follow akunnya Widi dan Desa Sonos. Desa Sonos itu kegiatan anaknya mulai dari main piano, main gitar, main drum, nyanyi, nyanyi, main aduh film. pokoknya semuanya apa aja bisa lah gitu. Acting juga sekarang Widuri, ya kan Widuri actingnya juga keren. Gimana Nah, itu itu. ngatur-ngatur Nah, itu gimana ngaturnya? Itu sebenarnya masih sekarang masih dalam rangka mencari ya gimana sih cara yang pas gitu, karena sebenarnya yang diinginkan oleh hampir setiap orang tua ya, apalagi yang orang tua yang udah duluan ada di bidang entertainment kayak kita lah gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya yang diinginkan adalah menjalani hidup ini senormal mungkin gak sih? Dan kalau gue pribadi malah kalau seandainya anak-anak ini nih waktu belum tahu ya bakatnya anak kemana, pengennya anak-anak gak usah deh kayak gue juga bakatnya gitu nyanyi, karena Oh gitu ya? iya gitu, karena Malah nggak mau kayak nggak mau ya ndak, karena Kenapa? karena gue tuh masih inget banget waktu ke Asia Bagus gitu ya, terus kan kemudian semua berubah dengan drastis dan cepat ketika Asia Bagus di umur persis kayak Widuri, jadi umur 11 12-an gitu kan. Asia Bagus? Asia Bagus itu kan gue SMP. Serius? Oh Iya kan. Gue pikir lo udah lebih dewasa loh. Terus begitu kita ketemu kok dia gak gede-gede ya. segitu aja Segitu-gitu umurnya. aja ya Ha. umurnya. Kok terhambat ya pertumbuhan gue gitu seolah-olah. Jadi emang
dan saat itu tuh ngerasa senang dan kayak tergagap-gagap gitu. Oh kok segini serunya ya gitu masa remaja gue dengan kapasitas kegiatan yang nggak kebayang gitu. Iya, Langsung padat banget mancanegara pasti kan. dan Iya. sebagainya. Terus diketemuinnya sama teman-teman yang minat bakatnya sama di Asia Bagus itu kan kemudian dibikin manajemen gitu. Nah saat itu 10 tahun setelah itulah baru tuh punya semacam reflection gitu. Kok gue nggak main ya sama teman-teman sekolah gue gitu. Terus ke situ iya, ya. jadi teman-teman SD, SMP, SMA tuh lewat aja gitu. Tiba-tiba terus ke kuliah. Di kuliah pun sebenarnya hampir nggak jadi kuliah karena merasa udah bisa cari penghasilan ya. Iya, Orang iya, mah iya. sekolah katanya buat cari penghasilan. Kalau Bener, kita kan nah udah ini ada udah nih dapet, gitu. iya, Jadi iya. kalau nggak didorong-dorong nih sama teman-teman kuliahku, aku juga nggak akan bisa Kuliah. lulus gitu. Nah jadi kalau punya anak sebaiknya jalani hidup normal mungkin, sekolah setinggi-tingginya, mau seserunya gitu. Jadi standarnya tuh kita orang tua tuh pengennya anak-anak nggak ngerasain nggak enaknya kita dulu gitu kan ya. Iya, Iya, Prinsipnya benar. gitu ya. Benar. Dan nggak tahu seperti seberuntung gue nggak ya anak-anak ini. Kalau aku kan merasa beruntung karena memang udah punya aktivitas. Kayaknya udah ada sesuai jalurnya minat gitu ya, Win. bakat, Bat benar. sat gitu ya. Dan ketemu orang yang tepat di saat yang tepat kayak Chris Patikawa, Yongki Suwarno sama Iya, Mbak Mariati pada itu saat kayak itu luar biasa emang banget mereka orang-orang mencari-cari bakat untuk bisa dikirimin si potensi-potensi Iya, ini iya. tuh untuk mewakili Indonesia. Nah, ketika tahu bahwa Drew Widuri lalu ada si Den Bagus gitu, kok anak-anak ini ditanya maunya ngapain kok ke musik, dan aku tantang dulu belajar alat musik karena itu yang tidak bisa dikuasai oleh ibunya gitu. Oh, Bapaknya iya, bisa iya, lah iya. gitar, ibunya kan enggak. Kok bisa gitu. Nah, karena memang udah ada era medsos dengan konsep-konsep yang terukur seperti misalnya postingan 1 menit. Kayak gitu-gitu itu Iya. cukup memudahkan aku untuk bikin semacam rekam jejak gitu. Jadi kalau- kreativitasnya juga ada hasilnya ya, nggak cuma Kelihatan. latihan-latihan doang kan. sebenarnya buat Kalau- rekam jejak. Rekam jadi jejak, ya juga. dokumentasi anak-anak lah ya, Dokumentasi, dokumentasinya Iya, keluarga lah ya. betul. Nah, karena dari situ mudah dan menyenangkan membuatnya, akhirnya diulang lagi dong. Dan buat aku akhirnya itu jadi satu nilai tambah dalam hal parenting yang nggak aku sadari gitu. Benar, Betapa kita benar. semua Berproses ya. berproses untuk mengasah bakat minat mereka. Lalu sebagai ibu, rekam jejak gue aman nih. Maksudnya gue nggak usah lagi mendokumentasikan dengan di ruang lain ya. Iya, iya, Terus akhirnya bisa juga sekaligus ngasih pesan ke orang. Misalnya gak usah jauh-jauh, keluarga kita juga jadi tahu apa yang kita lakukan saat ini gitu Iya, ya. iya. Let alone teman-teman, dan mungkin ada istilahnya ada orang-orang lain di luar situ. Iya, iya. Nah dari situ karena ini menyenangkan kali ya. Jadi nggak sadar bahwa itu ada usahanya. Jadi apapun pencapaiannya akhirnya kita kayak cenderung kayak itu bukan apa-apalah gitu. Iya. Apalagi sama kalian ketemu, ya kan kita aja dalam dunia entertainment ini kan pencapaiannya kalian juga banyak gitu. Jadi itu yang membuat standar kita tuh seolah-olah makin tinggi gak sih? Iya, Karena iya, dibandinginnya iya. selalu sama orang-orang yang juga punya achievement Iya, ini. iya, gitu. Itulah yang mengakibatkan setiap individu atau orang-orang yang berkecimpung di entertainment itu bisa menjadi sebuah value. Menambah value juga gitu dengan yaitu ketemu kita gitu kan, ketemu teman-teman yang memang seprofesi gitu. Itu Tapi yang mau terus aku tanyain setelah kehidupannya anak-anak tuh ada di medsos gitu ya, Iya. Win. Itu ada ketakutan atau apa gitu ya? Mengingat Widi tuh kan nggak membuatkan akun buat anak-anak. Iya, dia strict enggak, banget tiga-tiganya nih sama nggak ada aturan-aturan gitu yang kan. benar-benar ada di medsos gitu. Tapi kan terpampang nih di akunnya Widi, ada akunnya keluarga juga, Iya. ya kan? Itu kenapa ada ketakutan tertentu atau apa? Sebenarnya takut itu baru ada setelah ada TikTok. Oh gitu ya? Itu takut, baru ada takut. Kenapa? Sebelum ada TikTok bukan takut, lebih kepada males sih. Gitu. Sama kayak dia nih, males sih gitu, bikin karena- konten mikirin iya gitu nggak? kan. Heeh. Karena aku ternyata orang yang sangat transparan dan segitunya gitu. Kalau bikin sesuatu tuh harus personal. Iya, Terus iya. kalau enggak tuh gue bisa frustasi sendiri gitu. Lo nggak Nggak- bisa bikin yang asal-asalan terus posting Yes. gitu ya? Betul, Iya, nggak dia bisa. apalagi Widya kalau lihat konten-kontennya kan aduh Terkonsep. serius Ya, ya, meskipun terkonsep nggak lah. rapi ya, tapi paling nggak tuh jujur dan Iya, nggak menyinggung banyak orang, maunya sih kayak gitu. Jadi Nah, banyak yang lo pikirin nih ya? ukurannya jadi banyak Ukurannya gitu. banyak, oke. Akhirnya begitu. Nah, tapi anak-anak ini kan
begitu yang ketahuan tuh misalnya Drew ya, sekarang dia udah 14 tahun kelas 3 SMP gitu ya. Nah saat-saat dia umur 9-10 tuh sebenarnya udah pada nanya kapan sih aku boleh punya akun Instagram gitu. Nah aku bilang ya sebenarnya boleh-boleh aja gitu, cuman aku nggak yakin bisa bantuin kamu terus karena kan pasti harus ada keterlibatan orang tua nih, nggak mungkin tidak gitu. Nah tapi aku bikinin ya satu akun yang sekeluarga aja. Nah dari situ mereka pikir udah cukup puas. Nah, jadi mereka bisa bikin konten yang bisa lo cek terus diposting juga. Betul. Gitu. Tapi di akun keluarga. Di akun keluarga si The Sasonos Fam itu. Nah lama-lama karena memang mereka juga tahu ukuran buat memposting sesuatu itu jadi banyak, pertanggungjawabannya lah. Mereka juga jadi merasa ini kayaknya bukan lagi hal yang mereka sukai kan. Mulai itu umur 12 lah Drew Widuri yang 10 tahun udah mulai kayak my personal account like I can post anything I like kayak gitu loh. Gue kayak nah kalau soal kayak gitu aku pikir itu baru terjadi kalau kamu punya handphone sendiri karena begitu kan itu anak-anakku belum punya handphone sendiri gitu. Drew baru punya handphone pas kemarin dia ulang tahun ke-14 gitu. Ada sebelumnya ada handphone buat rame-rame sekeluarga gitu. Sebenarnya buat aku sih ini memang tidak relevan ya dilakukan untuk orang tua zaman sekarang gitu. Tapi ketolongnya kemarin ada pandemi sih Yanda. Maksudnya aku ya semua kan gini istilahnya punya handphone buat apa juga ya kalau kita ada satu sama lain terus. Kalau bisa numpang dari handphone aku gitu. Paling kalaupun punya gadget bukan handphone lebih ke laptop atau lebih ke device misalnya lain lah ya, pad atau tab gitu. Jadi buat aku ini udah cukup memberikan mereka gambaran bahwa kalau punya akun sendiri, kalau punya handphone atau gadget sendiri tanggung jawabnya besar. Isi pulsanya sendiri dan sebagainya gitu. Nah sampai saat ini baru Drew yang akhirnya aku izinkan untuk punya account pribadi. Jadi dia private account Drew gitu. Dan dari situ aku juga ngerasa sih bahwa akhirnya dia jadi lebih punya tanggung jawab. Dan dari situ kelihatan nih dia membentuk sendiri citra yang dia mau. Iya benar. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Widi ini udah cukup benar gitu ya. Apalagi kalau kita ketahuin bahwa batasan usia anak untuk mempunyai sosial media itu di atas usia 13 tahun tapi ya. tadi belum terjawab kenapa sejak ada TikTok takutnya. Oh iya. Karena teman-teman udah cukup banyak kasih updates gitu. Kayak ya semacam warning kali ya gitu. Bahaya banget nih dari soal pembajakan, dari soal bahwa banyak hal yang secara umur juga di situ kan sangat nggak ada jaminannya ya. Jadi semua konten-konten yang di luar atau belum cocok ditonton oleh umur di bawah 10 tahun gitu ya. Itu benar-benar sudah tersebar gitu. Jadi sampai tapi sedemikian menyenangkannya juga, sedemikian menularnya juga. Jadi sangat adiktif, sangat menyenangkan dan bahkan itu jadi hiburan dengan ciri khas tersendiri gitu. Dan inilah maksudnya aku juga nggak bisa larang anakku nggak ke situ. Di sisi lain aku juga belum terlalu paham tapi vibe menyenangkannya itu juga nggak bisa dipungkiri. Iya gitu akan menarik kita untuk ikut serta di dalamnya. Kalau Drew sekarang udah punya Instagram sendiri, dia punya handphone sendiri, tapi tetap mantau. Aku tetap udah mantau. mulai ya udah deh gitu dia. Sebenarnya tetap mantau, tapi gimana ya? Akhirnya pada prakteknya waktu juga kebuang sih ya. Jadi aku sekarang udah lebih kepercaya aja. Iya, Drew-nya juga udah mulai ada. Udah mulai gede. Lebih percaya gitu. Bahkan yang mantau malah adiknya. Ngadu adiknya. Ngadu gitu. Tau gak aku kan kemarin bikin gini lucu gitu. Lumayan ya Widi punya asisten banget gitu. Tapi dengan pola asuh yang kayak gitu ya anak-anaknya berprestasi banget. Bener. Kemarin baru aja dapat AMI Awards. Dan ini udah tahun kedua ya Wid. Tahun kedua. Ya syukurlah Alhamdulillah tepuk tangan dong. Luar biasa loh. Kalau ngelihat dari konten-kontennya Widi sendiri kan anak-anaknya itu super kreatif banget dari mulai apa aja gitu ya. Mulai main lumpur lah gitu, main di sawah lah gitu. Liatin juga. Iya dong, aku kan follower sejati gitu kan. Jadi kalau ngelihat kegiatan-kegiatannya gitu ya. Jadi memang aku sih dia suka bener-bener mencari inspirasi kan konten nama Nala, jadi mungkin mau main lumpur juga. Main lumpur. Nah itu adalah salah satu kenapa anak-anak akhirnya mendapatkan
sebuah penghargaan lah dari AMI Award ya. AMI Iya, Awards iya, ya. iya. Kemarin Itu apa aja? Wit? Dapatnya apa aja sih kemarin? Jadi Yang pertama dulu deh, yang Ya. tahun lalu ya, tahun Tahun lalu lalu. ya. Jadi senangnya ini kayak meningkat gitu ya, langkah-langkahnya itu adalah, jadi gini, aku mau ngasih tahu juga buat yang ngedengerin Mike gitu ya, bahwa ini tuh nggak instan, bahwa ini tuh bener-bener apa ya, sesuatu yang tumbuh yang dari awal kita tanam banget gitu, yang tadinya iseng-iseng Jadi ini bukan postingan. cuma ibunya penyanyi ya, Iya, makanya bisa gitu bikin kan. single ya kan. Benar. Kan tinggal ibunya aja yang Benar. Networknya yang network. kerja gitu kan. Betul, gitu. Tapi pengalaman. ternyata enggak ya, Wit? Ibunya punya bakat, ya udah pasti nggak jauh-jauh lah anaknya. Ada juga yang bisa komen kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Cuman aku cuma mau ngasih Adalah tahu, faktor itunya juga pasti ada ya. pasti. Cuman anak-anak ini juga mereka tuh kerja keras. Artinya gini, belajar musik itu aja bukan hal yang mudah gitu. Betul. Iya, benar. Alat musik itu perlu ketekunan. Iya. Iya. Ada sakit-sakitnya, ada bosen-bosennya gitu. Lalu tampil di depan umum. Ya, Nah. itu buat anak-anak, mau kata anaknya artis juga Wah, ya, tampil di depan umum nggak tuh usah artis. satu hal Aku yang aja besar waktu loh. konser itu sayang Konser apa? depannya anak-anak di rumah. Konser depan anak-anak di Itu aja gemeter. Karena nggak bisa main gitar. Lain lagi kasusnya. Beda ya itu ya. sama. Tapi benar, anak artis katanya anak artis mah pasti bisa enggak juga ya. Iya, Anak kita juga iya, kan setuju. deg-degan ya kalau tampil di sekolah aja Iya. udah grogi minta ampun. Iya, Benar, betul. benar. Dan buat aku sih sebenarnya ini lebih kepada ngedorong, tapi nggak mau jadi terlalu pushy, ngerti kan tuh? Iya, Ada iya, selalu ada ketakutan dari aku tuh kayak, aduh, Gue tuh terlalu takut terlalu ngedorong, takut terlalu maksain, takut terlalu ini ibunya kayak ambi banget gitu. Iya, iya. Kan ada tuh, makanya dari awal anaknya jangan sampai masuk ke dunia entertainment, kok ini sampai akhirnya dapat penghargaan gitu. Jadi aku sebenarnya terinspirasi juga udah pasti ya sama banyak konten-konten kreatif musik. Dan aku lihat bahwa semua anak-anak ini nih yang bukan dari latar belakang keluarganya seni aja kok bisa, karena mereka tuh kayak punya potensi itu gitu. Iya, iya. Belajar instrumen salah satunya. Nah, ketika aku, dan mungkin karena punya anak dua dan dengan rentang umur yang mirip-mirip, mereka tuh dengan secara tidak langsung ya mereka tuh kayak ngebandingin. Si Widuri tuh pengen punya kemampuan sama kayak kakaknya yang 2 tahun. Terus dia nggak berpikir bahwa ada perbedaan antara cewek dan cowok. Nah, akhirnya sambil aku parenting ini 2 anak ini ya, sambil juga ngelihat potensi yang berkembang, ya nggak ada lagi lain mediumnya selain si media sosial saat itu gitu. Jadi buat aku sih akhirnya itu saling mendukung. Ketika lalu aku waktu zaman AB3 ya sampai kita menang beberapa penghargaan itu kan hasil kerja sama tim. Dari Iya. situ juga Iya. gue bawa juga sih Anda gitu bahwa ini Iyalah. kayaknya memang kalau semuanya diserahkan ke anak-anaknya dan berharap mereka memang kreatif. Bisa maju sendiri Tapi gitu mereka ya. maju sendiri terus kayaknya nggak mungkin. Jadi Iya. dengan bisa. cara lain biasanya nyanyi di AB3 tinggal terima beres, harmonisasi oke lah, kita makin tambah umur makin bisa ngatur, tapi sebenarnya nggak tahu bagaimana caranya memproduksi. Jadi kan aku Iya. sekarang jadi Iya, produser iya, nih benar. ceritanya Iya, gitu. iya, iya. Jadi sambil belajar bikin lagu, sambil juga memproduseri sebuah bukan album ya, ini masih single gitu. Aku tuh bertekad bikin sesuatu yang bagus gitu, karena keterbatasan itu dari kemampuan. Aku memang nggak bisa main alat musik. 2, keterbatasan dana, Oh, ya iya. kan. Salah Secara kita satu. juga nggak kerjasama sama, kalau zaman dulu kan kita punya kerjasama sama label misalnya. Iya, iya, Nah, aku iya, di sini iya. bener-bener independen gitu. Oke. Akhirnya itu yang batasan-batasan itu akhirnya yang membuat aku bikin lagu sendiri. Lalu ada juga dorongan teman-teman kayak anak Akjuman, ada Ava Victoria Ava, sebagai seorang musisi Komposer, sekaligus dia komposer dan arranger. Arranger. Akhirnya dia bener-bener meluangkan waktunya tuh, Mbak, ayo Mbak kita bikin sesuatu, anak-anaknya udah tumbuh bakatnya gitu. Iya, Nah, iya, iya. awalnya adalah waktu itu aku nyiptain lagu Nama Aku Drew. Oh, iya. Iya, Nama Aku Drew. Terus musiknya sama Ava, lalu Itu dapat berhasil- penghargaan kan ya, Wit ya? Iya, tahun lalu. Jadi Ava itu dapat penghargaan arranger terbaik di Arranger. AMI Awards Ranger. itu. Wih, Ava top. Iya, walaupun nominasinya aku pencipta lagu, terus si Drew-nya juga penyanyi Penyanyi. terbaik Penyanyi, yang berhasil iya. membawa penghargaan
itu si namaku Drew itu sebagai arranger terbaik. Arranger terbaik. Lalu pas jajan, nah lagu jajan ini lucu Lalu karena jajannya bertiga ya. Yang anak-anak bertiga. ya? akhirnya iya. mulai aku beranikan yang lainnya ikut ya nyanyi bertiga. Oh gitu. Jadi awalnya emang Drew Drew dulu ya. Oh Drew. gitu. Gitu, Drew Iya, iya, dulu iya. gitu. Karena waktu pas yang namaku Drew Widuri itu baru pas belajar musik piano, dari gitar dia ke piano, lalu dia mau ikutan Keluarga Cemara waktu itu. Widuri. Iya, Widuri. Nah, karena aku merasa Widuri sudah senang dengan kegiatan ketemu teman-teman barunya di film, si Drew ini kasihan nih perkembangannya. Kalau aku lihat, kalau nggak Jadi berkembang. keteteran. Bukan jadi Gimana? keteteran, dia jadi kayak ngerasa udahlah belajar gitarnya tekun nih anak, suaranya juga di antara yang lain saat itu ya paling mateng nih, gitu. Jadi paling siap dia secara nggak fales. Kalau Widuri masih agak fales, nggak gitu kan. Gitu. Akhirnya namaku Drew pertama di AMI Awards itu antara lain aku pengen Drew punya ruang berkreasinya yang tidak terganggu sama adik-adiknya. Adik-adiknya. Lalu Widuri dapat nominasi deh itu ya beberapa acara penghargaan film, walaupun belum dapat bawa pulang piala. Itu aja Iya, udah achievement tapi banget. udah Iya, achievement tapi lah. aneh ya kok Secara dia tiba-tiba ke baru. acting gitu. Iya, iya. Gue gak kebayang, aku gak kebayang loh sayang. Widuri tuh berakting gitu. Orangnya tuh kan kayak suka-suka dia gitu waktu Iya, kecil ya. Lu yang kita liatnya tahu waktu kan kecil gitu. Rame-rame ikut konsernya Naura waktu itu sama Nala sama apa. Iya. Ya udah suka-suka aja gitu Iya, kan. heeh. Tiba-tiba Iya, iya. hah dia main film Iya, di waktu Keluarga Cemara itu aku betul. miss banget Iya, ngeliat miss Widuri. banget. Karena dia memang anaknya itu dimanapun dia berada, dia tuh senang bersenang-senangnya gitu. Kan waktu zamannya Naura dia kan senang ketika jadi penarinya. Iya. Terus fashion show inget gak sih? Emang sih Zaman-zaman ya, fashion fashion show, sama bener. Nala juga. Yang dia nikmati kan sebenarnya adalah pagi-pagi sebelum mall buka terus Iya, kita kayak dia ngumpul, latihan, ya, prosesnya nikmatin, itunya dia kapan suka sih di situ. Kapan sih kita Bener-bener. ngumpul-ngumpul lagi sama Om Iya. Edwan Iya, gitu iya. kan gitu. Jadi emang ini anak apapun situasinya dinikmatin gitu. Termasuk si film itu. Nah, akhirnya yaudah deh kita bertiga bikin yuk lagu karena mereka udah mulai ngeband. Si Dendin Bagus tuh udah mulai kayak ngedrum gitu. Iya, iya. Dan iya. akhirnya semua sekeluarga tiga-tiganya deh anak-anak gue tiga-tiganya. Nah lucu sih gue tuh nggak pernah mau ada di depan pada saat mereka perform terus aku ikut tuh nggak gitu karena aku merasa kayaknya enggak lah gue masih punya jalur lain mereka biar Tapi mereka tahu kan sepak terjang ibunya gimana, tahu nggak? Lo kayaknya ceritain mereka atau lo kasih langsung- lihat gitu nggak? Enggak. Kalau gue nggak enggak pernah ya? kasih lihat rekaman AB3 gitu nggak pernah. Jadi mereka nggak pernah merasa terbebani. Nyokap gue dulu lebih hits, kayak gue nggak gitu-gitu amat, nggak Nah. bukan apa-apa ya gitu tuh, nggak pernah ada Kayaknya perasaan-perasaan gitu. mereka ikut kan kalau kita nyanyi bertiga Oh, gitu. iya. Tapi Oh, iya. kan memang masih kecil-kecil tuh ya. Iya. Jadi yang mereka lihat itu cuman dari dalam. Maksudnya mereka nggak pernah ada di pihak penonton penonton Iya. gitu yang tahu lo kalian tuh sebesar apa sih Backstage si ya. Bahkan aku cerita festival di luar negeri juga enggak gitu. Jadi ketika mereka mendapat penghargaan kemarin, jadi dua tahun berturut-turut sebagai trio atau kolaborasi nyanyi anak-anak terbaik di AMI Awards, itu tuh 2 tahun berturut-turut itu yang akhirnya jadi momen untuk ku ceritain betapa menerima penghargaan itu segitu apa ya, segitu berarti dan bergengsi. Tuh dia baru tahu kalau kalian juga, lo juga dapat penghargaan Kayaknya dulu. baru ngeh. Kayaknya baru Karena kebetulan dia juga merasakan, si anak-anak ini juga Merasakan. merasakan juga. Mereka baru ngeh. Terus emang kan suka ada yang bilang tuh sebenarnya menang nggak jadi jaminan gitu kan suka Iya, ada tuh. iya. Tapi itu kan mostly diucapkan untuk orang-orang yang nggak pernah dapat penghargaan. Nah, Untuk menghibur iya, ya. Untuk menghibur Salah satunya gitu. pada saat kita misalnya masuk nominasi lalu kita nggak menang kayak alah nggak apa-apa nggak. Tapi kan begitu semuanya menang Ya, nggak seneng ada juga. satupun pemenang yang nggak bilang terima kasih untuk Iya, gitu kan ya. pasti. Jadi Iya, iya. aku rasa emang harus ngerasain itu, tapi di sisi lain juga harus ngerasain bahwa ada rasa kecewa ya nggak bisa bawa pulang penghargaan itu itu Iya. ada alasannya kenapa kita merasa kayak gitu. Nah di momen itu baru ada perbincangan lah, diskusi kecil antara bapaknya, ibu sama mereka gitu ya. Kayak Den Bagus, kenapa sih harus bawa pulang piala?